Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ari Production. Ya, kali ini kita akan kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Ya, Mapel Fikih kelas 8 untuk MTS. Bab mengenai puasa. Nah, pertemuan yang pertama. Ya, ini kebetulan sekali. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dengan belajar ini diharapkan kalian akan semakin paham mengenai syarat rukun dan ketentuan-ketentuan puasa. Baik. Kompetensi dasar yang akan kita capai, silahkan kalian bisa baca sendiri ya. Langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian puasa. Apa sih sebenarnya puasa itu? Ya, walaupun sebenarnya kita sudah paham karena sudah melaksanakan sehari-hari, tetapi kita patut untuk mengetahuinya lebih dalam. Menurut bahasa, ya, puasa berasal dari bahasa Arab, dari kata saum, ya, yang artinya adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat ya dan beberapa syarat-syarat tertentu. Ini adalah pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya ya, berkaitan dengan dalil ya. Dalil puasa ya. Yang selanjutnya adalah dalil puasa. Dalil puasa bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi puasa ini ada yang hukumnya wajib, ada juga yang hukumnya sunnah. Syarat-syarat puasa. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Nah, syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Syarat-syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Sedangkan syarat-syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syarat. Oke ya, jadi ada syarat wajib dan juga ada syarat sah puasa. Untuk membahas lebih jauh ya, biar kalian lebih paham apa yang termasuk syarat wajib dan syarat sahnya puasa, ayo kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Nah, orang Islam itu diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan yang merupakan puasa wajib. Ya. Kemudian baligh. Nah, ini orang kalau sudah baligh juga sudah dikenai kewajiban berpuasa. Kemudian berakal, sehat. Orang yang sehat akal, jiwa dan raganya wajib puasa. Mampu. Ya, ini mampu atau puasa melakukannya, tidak dalam kondisi sakit. Kemudian suci dari haid dan nifas khusus bagi wanita. Ya, ini harus suci dari haid dan nifas. Kemudian menetap atau bermukim, bukan orang yang sedang musafir. Kalau orang sedang bepergian atau musafir itu ada keringanan atau rukhsah. Ya, ini adalah syarat wajib puasa ya. Ada 6. Nah, kemudian syarat sah puasa. Wah, apa saja syarat sah puasa? Yang pertama adalah Islam, ya. Puasa sah kalau
orang itu beragama Islam. Kemudian tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz ini adalah pandai atau pinter, sudah punya akal, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya, sudah balik juga. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan, ya. Jadi puasanya bukan di hari yang diharamkan berpuasa. Ini adalah syarat sahnya puasa. Kemudian rukun. Nah, sekarang rukun puasa. Ini juga hal yang sangat penting, karena ketika rukun ini ditinggalkan, maka puasanya menjadi tidak sah. Apa saja rukun puasa? Yang pertama adalah niat, ya, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya. Semua puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa, ya. Jadi puasa itu harus semuanya dengan niat, ya. Untuk puasa wajib, nah ini untuk puasa wajib ada pengkhususan, maka kita harus berniat sebelum datang fajar, ya. Sementara itu untuk puasa sunnah kita boleh niat setelah terbit fajar, ya, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya, ya. Jadi niat itu penting. Untuk puasa di bulan suci Ramadan harus dilaksanakan sebelum terbit fajar, ya, atau malam hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Ya. Yang artinya barang siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar, maka, ya, puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Oke. Dan yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, ini adalah rukun puasa. Baik, ya. Jadi tadi kita sudah membahas pengertian puasa, syarat wajib dan syarat sahnya puasa serta rukun puasa. Untuk pertemuan hari ini kita sampai materi itu dulu, ya. Untuk selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, hikmah puasa nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum Pak Kari akhiri, ya, silahkan kalian kerjakan soal untuk latihan. Yang pertama, sebutkan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tulislah dalil tentang puasa. Yang ketiga, apa yang dimaksud syarat wajib puasa. Yang keempat, sebutkan syarat sah puasa. Dan yang kelima adalah sebutkan rukun puasa. Oke? Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan sekilas materi tentang puasa itu bisa menguatkan keyakinan kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sempurna ibadah puasa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari Pak Ari. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.